Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Tetap stay at home dan selalu jaga kesehatan. Sebelum memulai bahasan pada video ini, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Kami ini dari sekelompok mahasiswa psikologi Universitas Trunojoyo Madura yang ingin melakukan psikoedukasi kepada teman-teman semua tentang stres akademik. Jadi yang menjelaskan di video ini ada 9 orang. Yang pertama itu saya, Faik Ubaidillah. Kedua ada Ulfa. Ketiga ada Afi. Keempat Hendrik. Kelima Yusnia. Keenam Lala. Ketujuh Diras. Kedelapan Lutfi. Dan terakhir Ani. Di video ini kami akan menjelaskan perubahan apa saja yang terjadi, lalu apa penyebab munculnya stres ini, apa yang terjadi, dan yang terakhir tuh cara mengatasi stres akademik ini. Oh ya, saya ingatkan lagi ya, ini formatnya video, jadi kalau teman-teman kurang paham bisa di pause atau diputar ulang videonya. Terima kasih. So, tanpa basa-basi lagi langsung saja. Nah, di sini saya kebagian untuk memaparkan sedikit tentang apa saja sih yang menyebabkan perubahan sistem pendidikan. Terus bertumbuhnya COVID-19 di Indonesia merupakan salah satu penyebabnya. Selain itu, seperti penyampaian dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saat ini obat ampuh untuk melawan virus corona belum ada. Tapi penyebaran corona dapat dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri. Ya, disiplin diri seperti yang sering saya sampaikan. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Betul sekali teman-teman. Kita harus tetap mematuhi peraturan pemerintah untuk tetap stay at home, social distancing, selalu menjaga kebersihan. Perubahan yang terjadi di antaranya adalah proses belajar mengajar yang semula dilakukan secara offline atau bertatap muka berubah menjadi proses belajar mengajar secara online yang menggunakan beberapa aplikasi tertentu. Di antaranya Zoom, Google Meet, Edmodo, Classroom, dan yang lainnya. Perubahan tersebut berpotensi besar menimbulkan apa yang disebut dengan stres akademik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan stres akademik? Di penjelasan berikutnya akan disampaikan apa yang dimaksud dengan stres akademik serta bagaimana perubahan tersebut bisa menimbulkan stres akademik. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai stres akademik, mari kita bahas terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan stres itu sendiri. Menurut American Institute of Stress pada tahun 2010, tidak ada definisi yang pasti untuk stres. Hal itu disebabkan oleh setiap individu memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap satu stres yang sama. Secara umum, stres dikatakan sebagai kondisi di mana seseorang merasakan ketidaknyamanan mental dan batin yang disebabkan oleh perasaan tertekan. Tahu nggak sih kalian kalau para ahli juga membagi stres menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah stres yang menimbulkan dampak positif atau juga disebut dengan eustress, dan yang kedua adalah stres yang menimbulkan dampak negatif atau juga disebut dengan distress. Terus pengertian dari stres akademik itu sendiri kayak apa sih? Stres akademik adalah stres yang berhubungan dengan proses menjalani kegiatan pendidikan yang disebabkan karena tuntutan yang timbul selama masa pendidikan tersebut, sehingga individu tersebut merasa tertekan karena merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan tadi. Jadi kayak gitu teman-teman pengertian dari stres akademik. Eits, sabar dulu ya, kalian jangan gampang nyimpulin kalau kalian semua itu terkena apa yang dinamakan stres akademik. Nanti ada kok pembahasan sendiri tentang gejala-gejala gimana
orang itu terkena stres akademik. Tapi untuk menjelaskan berikutnya, kita akan membahas tentang kenapa stres akademik itu bisa muncul. Oke, di sini saya akan menjelaskan kira-kira apa aja sih yang menyebabkan stres akademik itu. Oke, yang pertama adalah pelajaran yang padat. Di Indonesia sendiri memiliki sistem pendidikan yang standarnya semakin tinggi. Akibatnya, persaingan semakin ketat, waktu belajar menambah, dan beban siswa pun meningkat. Yang kedua, tingginya tekanan untuk berprestasi, baik tekanan dari keluarga, dari guru atau dosen, teman sebaya, ataupun dari dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu pola pikir, bahwa dia berpikir tidak dapat mengendalikan emosinya. Beban semakin menambah, pikiran pun bertambah, alhasil stres akademik pun akan terjadi. Apalagi di situasi pandemi seperti ini, teman-teman. Para pelajar dan mahasiswa harus memikirkan bagaimana sih bisa cepat beradaptasi dengan sistem kuliah daring yang kemungkinan dalam pembelajarannya belum bisa 100% terserap dengan baik. Dan juga ditambah lagi dengan tugas yang begitu banyak, sehingga berkemungkinan besar menyebabkan para pelajar dan mahasiswa tersebut mengalami apa yang disebut dengan stres akademik. Nah, berikutnya pembahasan tentang gejala stres akademik. Ada apa aja sih macam gejala stres akademik? Gejala stres akademik itu ada 3 macam. Yang pertama, gejala emosi. Reaksi emosi pada mahasiswa yang mengalami stres akademik seperti ia mudah marah, mudah panik, mudah kecewa, gelisah, dan merasa ketakutan. Yang kedua, gejala fisik. Reaksi fisik yang dimaksud seperti sakit perut, mudah lelah, sakit kepala, suka berkeringat dingin, sering buang air kecil, denyut jantung meningkat, dan tangan dingin. Yang ketiga yaitu gejala perilaku. Perilaku yang ditunjukkan oleh mahasiswa yang mengalami stres akademik seperti ia mudah gugup, tidak disiplin, sulit berkonsentrasi, dan tidak peduli terhadap materi. Semoga dari penjelasan tadi kita semua bisa lebih aware terhadap munculnya tanda-tanda stres akademik. Nah, kemudian dampak negatif seperti apa sih yang kemungkinan akan muncul akibat stres akademik tersebut? Berikut penjelasannya, disimak baik-baik ya. Pertama, yaitu kondisi siswa yang mengalami stres akademik tentu akan berdampak pada hasil belajar siswa itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu ahli, bahwa stres akademik yang dialami secara terus-menerus menjadikan prestasi akademik siswa tersebut menurun. Kemudian yang kedua, munculnya beberapa penyakit, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, dan serangan jantung. Dan yang ketiga, dalam jangka panjang, stres juga dapat mempengaruhi mental berupa kelelahan mental, serta menyebabkan perilaku menyimpang seperti emosi tidak stabil, antisosial, mengkonsumsi alkohol, rokok, bahkan obat-obatan terlarang. Nah, cukup mengerikan bukan dampak negatif yang kemungkinan akan muncul akibat stres akademik? Tapi jangan khawatir ya, setelah ini kita punya cara loh buat mengatasi stres akademik. Kita ada beberapa tips untuk mengatasi stres akademik di tengah pandemi corona. Hal pertama yang bisa dilakukan yaitu aware terhadap stres. Sebaiknya kalian mengenali situasi stresnya sehingga tidak berlarut-larut dalam stres tersebut. Hal kedua yang bisa dilakukan adalah menyusun rencana self-care. Self-care bisa dilakukan dengan cara relaksasi seperti tidur nyenyak atau tidur yang cukup, berolahraga, bisa juga dengan melakukan hobi yang kalian miliki seperti menari, bernyanyi, ataupun bermain alat musik. Hal ketiga yang bisa dilakukan adalah menyusun rencana pengelolaan waktu. Dengan menentukan prioritas kalian, maka akan membantu mencegah perasaan tertekan dan stres. Selain itu, buatlah jadwal agar pekerjaan kalian tersusun secara teratur. Oke? Selanjutnya, keempat, yaitu share.
Share masalah ataupun kendala yang dialami untuk dipecahkan secara bersama-sama. Kelima, motivasi. Carilah motivasi, entah itu dari sosial, lingkungan, keluarga, ataupun role model yang membuat terinspirasi. Keenam, carilah tempat ataupun suasana yang menjadikan terasa rileks serta nyaman. Oke, sekian dari video edukasi tentang stres akademik. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kritik serta saran. See you, bye-bye. Kapan lagi